Ke pondok pesantren lagi, bertemu anak santri, melepas rindu dan gak sengaja tiba-tiba kakak mendadak sakit. Hai, assalamualaikum. Seperti biasa, tiba waktunya besok anak santri lagi. Kali ini aku mau masak seafood buat kakak di pondok pesantren. Aku juga nyiapin beberapa camilan, mulai ada sempol, kebab, dan beberapa makanan siap saji. Dan juga aku bawa suki. Sengaja bawa suki karena memang kebetulan ada stok di kulkas, jadi ingat kakak karena kesukaannya sih. Gak ketinggalan aku juga bawa dimsum mentai karena stok di kulkas juga masih ada. Jadi aku bawa sekalian. Aku juga udah nyiapin sausnya cukup lengkap ya. Ada 3 macam saus yang bisa pilih mana saja yang mau dicocol. Mulai sambal hijau, saus bangkok, dan chili oil. Setelah selesai masak, gak disangka Pak Su udah pulang dari jaga dan langsung aja bantuin aku bersih-bersih rumah. Sebelum kita berangkat, aku menyempatkan waktu untuk sholat duha dulu, biar gak punya tanggungan kalau udah di luar. Karena jujur kalau belum sholat duha semacam ada yang kurang. Di setiap VT aku banyak sekali yang bertanya di mana sih pondok pesantren kakak. Jadi kakak itu mondok di pondok pesantren Al Rifai 2, tepatnya ada di daerah Gondang Legi, Jawa Timur. Jarak antara rumah aku ke pondok kurang lebih sekitar 45 menit. Jadi sengaja cari tempat pondok pesantren yang gak jauh dari rumah supaya aku bisa sering membesuk anak. Alhamdulillah kakak udah datang. Gak disangka aku tuh jadi terasa makin pendek. Apa karena jarang ketemu ya, jadi terasa anak-anak ini cepet banget besar ya. Dan aku tuh ketawa lihat kakak yang makin tinggi dan makin besar aja, padahal juga masih kelas 8. Karena si kakak itu rajin basket, makanya makin tinggi, tubuhnya makin tinggi. Seperti biasa kita camping dan nyiapin mau sarapan bareng ya. Ini dia, ada yang baru, meja dan kursi yang habis aku beli sekarang aku mau pakai di sini. Seperti piknik, jadi kakak biar merasakan seperti makan di rumah setiap hari. Tapi nggak disangka ada yang ketinggalan. Aku kelupaan gak bawa nasi dong. Bener-bener ini di luar kendali. Aku tuh kelupaan karena tadi tuh buru-buru niatnya mau bawa sekalian sama magicomnya daripada mindahin tempat. Malah nggak kebawa. Terpaksa Pak Su yang harus beli nasi di luar pondok. Untungnya aku bawa cemilan agak banyak, jadi bisa ganjel pakai cemilan dulu. Makan untuk mengganjal rasa lapar. Dasar mama pelupa, harus ditulis dulu supaya enggak lupa. Kayak gini nih aku diajakin ngobrol sama kakak. Antusias juga nanya nilai-nilai habis ujian tengah semester. Nggak tahu kenapa kalau ngobrol sama anak santri itu terasa begitu menyenangkan. Ini Pak sudah datang bawa nasi beberapa bungkus dan kita langsung aja sarapan bareng. Kalau makan kayak gini suasana itu udah kayak makan di rumah di meja makan. Cuma bedanya ini di outdoor. Masya Allah. Sebenarnya si kakak itu mulai merasa kurang sehat mulai dari kemarin. Udah dikerokin sama temennya, udah minum obat tapi masih meriang. Pagi ini dia mengeluh katanya badannya juga kurang fit, batuk-batuk dan badan terasa sakit semua. Ini aku lanjut meracik es ala kadarnya. Sebenarnya berangkatnya mau beli es degan, tapi nggak disangka belum ada yang buka sama sekali. Akhirnya aku memutuskan pakai nata de coco aja dan aku tambahin susu dan sirup. Rasanya udah nikmat banget dimakan pas panas-panas. Masya Allah. Tapi benar kata orang-orang, kalau kita memondokkan anak kita di pondok pesantren, rezeki itu datang dari mana saja yang tidak pernah kita duga-duga. Aku juga mau ngucapin terima kasih kepada semua netizen yang udah komentar, karena mohon maaf aku nggak bisa balas satu persatu karena saking banyaknya. Tapi jujur li dalam hatiku yang paling dalam, aku mengucapkan syukur yang luar biasa bisa memberikan edukasi yang positif untuk teman-teman semua yang ada di rumah yang selalu nonton video aku. Nah lanjut, ini kakak itu udah mulai beda. Biasanya dia tuh suka makanan-makanan yang aku bawain, ini sudah mulai nggak selera. Katanya badannya itu mulai meriang gak karuan dan juga ditambah badannya itu sakit semua. Sebenarnya aku udah mulai khawatir, tapi masih aku bercandain aja. Sampai aku bercandain karena lihat rambutnya tuh yang panjang sampai bisa aku jambak gini. Niatnya tuh pengen motong rambutnya, tapi si kakak tetap nggak mau gara-gara dia merasa bahwa rambutnya itu masih pendek. Ya udahlah, aku biarin aja. Nanti kalau kena razia juga pasti akan dipotong gundul, ketahuan sama pondok pesantren. Ini aku paksa kakak supaya dia mau minum obat karena badannya itu mulai angkat. Karena Pak Su juga baru aja sembuh, ini masih aku minta untuk tetap minum vitaminnya biar nggak berlarut-larut sakitnya. Emang sakit apapun bentuknya itu pasti nggak enak banget. Mulai batuk, pilek itu juga tetap nggak enak. Kondisi emang lagi nggak baik-baik aja. Saranku tetap minum vitamin ya, jaga kesehatan di rumah. Ini Pak Su langganan bawa sandal lagi karena sandal selalu hilang setiap minggunya. Jadi ya seharusnya setiap minggu aku ikhlasin untuk memberikan lagi. Banyak sekali yang komentar masalah sandal. Jadi sandal ini istilahnya itu digosok. Dalam artian dipinjam tapi nggak bilang-bilang. Pada kenyataannya nanti bakalan kembali juga kok. Tapi karena yang pakai santri yang seluruh pondok, jadi sandalnya itu muter ke seluruh penjuru. Jadi nggak mungkin dicariin satu persatu. Jadi diikhlasin aja ya. Nggak terasa ini udah jam zuhur
Jujur aja kita waktunya sholat jamaah, tapi balik-balik si kakak itu kedinginan dan mendadak langsung demam tinggi. Langsung gercepnya aku minta izin ke pondok pesantren untuk aku bawa periksa di luar karena badannya tuh semakin memanas dan badannya itu menggigil kedinginan. Aku merasa beruntung banget ngetahuin kakak kalau lagi demam di saat aku besukan kayak gini. Jadi aku bisa pertimbangkan untuk minta izin pulang dari pondok pesantren. Ini aku udah kantongin surat-surat untuk bawa kakak periksa di luar. Kenapa aku bawa keluar? Karena memang di pondok pesantren ini fasilitas kesehatannya kurang memadai. Jadi aku memaksakan untuk aku bawa periksa di luar. Ini aku bawa periksa di klinik di dekat pondok pesantren. Tapi sayangnya dokter yang jaga itu juga nggak ada, baru balik nanti malam. Sedangkan si kakak tuh badannya udah demam gak karuan. Akhirnya terpaksa aku izin dari pondok pesantren untuk membawanya berobat di dekat rumah aku. Kalau anak santri lagi sakit begini pasti orang tuanya bingung tujuh keliling. Tapi lebih tenang lagi kalau sakitnya itu di dekat orang tua. Makanya aku memutuskan untuk memeriksakan di dekat rumah dan izin dari pondok pesantren untuk tidak hadir di dalam pembelajaran saat di pondok pesantren. Ini kakak diperiksa lengkap oleh dokter, mulai demamnya, mulai infeksi radang dan lain sebagainya, dan diputuskan kakak harus istirahat selama 3 hari ke depan karena diindikasi ada beberapa infeksi yang memang sudah tertular sehingga kakak menjadi demam, batuk dan pilek, sehingga mau nggak mau dia harus istirahat di rumah. Untung ketahuannya saat aku besuk di pondok pesantren. Coba tadi nggak tahu, mungkin aku nggak bakalan ngerti kalau kakak lagi sakit. Ini kita dapat obat banyak banget dan dapat surat istirahat. Sekian dulu untuk video hari ini, minta doanya semoga kakak lekas sembuh ya. Sampai jumpa di next video, bye bye. Wassalamualaikum.